Selamat pagi untuk adik kami sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran agama Katolik. Saya harap semua adik kami dalam keadaan sehat. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Kita patut bersyukur pada Tuhan karena kita diberi waktu, diberi kita bernapas dan menjalani hidup ini sampai ke tahun 2021 ini. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, dan sebelum kita belajar, kita serahkan diri kita kepada Tuhan seraya berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas rahmat dan kasih-Mu yang kami nikmati sepanjang hidup kami. Dengan kasih yang Engkau berikan, kami juga sanggup berbagi kasih kepada orang lain yang ada di sekitar kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak didik kami, kita langsung belajar. Dibuka bukunya halaman 71, bab 5 bagian A, yaitu cinta kepada sesama. Sesama yang dimaksud adalah semua manusia yang ada di bumi ini tanpa terkecuali. Mengasihi sesama merupakan suatu keharusan sebagai pengikut Kristus. Karena dengan mengasihi sesama berarti kita juga sama mengasihi penciptanya, yaitu Tuhan. Mengasihi sesama, khususnya mereka yang membutuhkan, merupakan pelaksanaan tanda cinta kepada sesama. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri memang mudah untuk diucapkan, namun begitu sulit untuk dilaksanakan. Bagaimanakah mengasihi sesama? Saksikanlah video berikut ini yang telah ditunjukkan Yesus melalui Injilnya, yang tertulis dalam Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datanglah para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu ada seorang imam melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Kemudian orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Nah, anak didik kami, melalui Injil tadi jelas nampak bahwa kasih adalah suatu tindakan penyelamatan. Hal inilah yang dilakukan orang Samaria. Dia membantu seorang korban perampokan yang tengah berbaring di jalan. Orang Samaria itu tidak mengenal korban tersebut,
namun hatinya tergerak untuk membantu. Dia tidak segan-segan untuk mengeluarkan uang banyak demi kesembuhan si korban. Pemberian diri yang dilakukan orang Samaria sering dijadikan sebagai gambaran ketulusan hati membantu orang susah. Kisah penyelamatan yang dilakukan orang Samaria tersebut merupakan wujud nyata kasih Allah. Dunia sekarang ini sedang membutuhkan orang-orang Samaria lainnya yang mampu berbuat baik dari hati yang tulus. Demikianlah penjelasan saya dalam pelajaran ini. Semoga apa yang saya ajarkan bermanfaat untuk anak didik kami. Sebagai penutup, kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.